Nah, dari pengalaman saya di kelas itu memang berat, yang berat jadi guru itu berat sekali. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kemauan kita juga terus-terusan belajar bagaimana supaya pembelajaran kita itu efektif. Nah, ternyata salah satu upaya untuk pembelajaran meningkatkan kualitas pembelajaran itu adalah dengan lesson study atau komite. Itu salah satunya. Kalau untuk menggali banyak hal, tentunya terlalu banyak ya Bu, dengan waktu yang singkat. Jadi kita batasi saja dengan bagaimana sih penerapan lesson study dalam pembelajaran matematika di sekolah. Dan kebetulan SMP ini dari berbagai informasi kabar bahwa sangat berprestasi dalam pelaksanaan lesson study-nya. Jadi tepat rasanya di sini ya mencari menimba ilmunya. Dan Pak, ini mungkin terakhir bahwa STKIP khusus STKIP kunjungan ke sekolah pelaksanaan lesson study Bu, karena insya Allah tahun depan bukan lagi STKIP ya, akan menjadi aktif gitu, menjadi fakultas. Ya, nanti STKIP, STIA, STBA, STIE, STIKES, STINIK jadi universitas. Ya. Alasan tadi model pembinaan profesi pendidik. Apa poin-poinnya? Pertama, CS dan CS. Dalam kooperatif tadi ada kooperatif, ada kolaboratif. Lesson study ini kooperatif juga, tapi kalau penekanan kooperatif apa? Pernahkah Anda melihat konser? Ya semua ikut. Jadi apa? Kalau bahasa itu semua terbawa, semua terjamah, semua tertoel gitu. Kolaboratif. Kemudian berkelanjutan. Jasaan penataran itu saya tanya, sekali, nggak begitu. Seminggu lama-lama nyaris tak terdengar, pohon alias hilang kan gitu. Alasan tadi bukan begitu. Apalagi itunya, yang lainnya. Ini kolaboratif tadi, kemudian berkelanjutan. Mutual learning, saling belajar. Maaf tadi ada foto Pak Sumar ini. Ini Presiden Asosiasi Indonesia, ALSI. S2, S3 nya Amerika. Orangnya orang Dharma Raja. Ini saya luar biasa, nggak pernah dia menggurui. Sehingga kalau lesson study lihat dulu bagaimana nanti itu kan. Tidak pernah lesson study adalah enggak. Beliau ini. Jadi itu saling belajar, nggak ada profesor, nggak ada ini lesson study. Jadi kita saling belajar, kemudian apa namanya? Itu apa untuk apa itu? Menuju komunitas belajar. Itu yang kita tuju, komunitas belajar, learning community. Itu yang paling pokok. Bagaimana di sekolah terbentuk learning community? Apa obrolan-obrolan di guru di sekolah? Apa obrolan siswa tentang pembelajaran? Nah, ini intinya. Jadi sekali lagi lesson study apa? Model pembinaan profesi pendidik, bukan strategi, bukan metode tadi. Kolaboratif, kemudian saling belajar, berkelanjutan kan gitu ya. Inti poin-poinnya dalam bentuk komunitas belajar, itu yang kita minta, yang kita inginkan. Sekarang jarang untuk terbentuk komunitas. Jadi komunitas belajar itu apa? Guru dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan kepala sekolah semua. Nah, seperti beliau ini, kepala sekolahnya ikut larut dalam kegiatan lesson study. Hadirin yang berbahagia, mari kita lanjutkan ke sambutan yang berikutnya, yaitu dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 Sikuraja kepada Ibu Is Simiati SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu saja dalam satu kegiatan yang langka Bapak, biasanya sharing session saya akan melaksanakan di sekolah. Bapak dan Ibu guru yang seperti Ibu Tarwi, dia ini adalah pakar PJBL, kemudian sharing session ke teman-temannya, kemudian ada yang
di IT juga sharing session. Biasanya di sini saja kita ruang lingkup sekolah, dan alhamdulillah pada saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan sharing session itu lintas ya, lintas. Tidak hanya vertikal tetapi juga tidak hanya horizontal tetapi juga vertikal, Ibu. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak dari STKIP 11 April Sumedang yang telah mempercayai sekolah kami yang divisitasi oleh pihak STKIP kaitan dengan pembelajaran open lesson yang dilaksanakan pada saat itu secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan selamat datang. Inilah SMP Negeri 1 Situraja yang memiliki jargon sensasi keren, dan ini selalu dibawa oleh Pak Kadis Bu ke SMP 6 ketika Pak Kadis mengunjungi SMP 6. Kalau mau studi tiru pembelajaran silahkan ke SMP Negeri 1 Situraja. Itu sering diucapkan oleh Pak Kadis, bahkan ketika beliau mengadakan sambutan-sambutan yang disiarkan melalui YouTube channel gitu ya. Bagaimana kalau di SMP 1 mengadakan open lesson secara daring? Waduh, bagaimana Pak ini? Ya pokoknya bagaimana caranya agar SMP 1 itu melaksanakan kegiatan open lesson daring. Saya langsung tidak salah pilih. Saya tidak melihat apakah guru itu senior ataukah guru itu junior. Saya melihatnya apakah mau gitu, punya tekad yang kuat, punya keinginan yang kuat, punya motivasi yang kuat untuk melaksanakan kegiatan open lesson sebagai guru model. Akhirnya jatuh ke Pak Mega. Setelah itu baru Pak Ega berkolaborasi dengan guru-guru matematika yang lain. Itu Bu. Jadi di sini semuanya berkolaborasi bersama-sama bagaimana menciptakan satu pembelajaran melalui daring agar kita tuh bisa gitu, mampu. Dan alhamdulillah pada saatnya hadir di sini Profesor Sumang, kemudian Dr. Endang, yang hadir juga yang selalu support saya tuh dari Pak Kadif PLT, Pak Edi, Pak Haji Edi. Nah itulah yang mensupport sekolah ini gitu ya, untuk terus berkelanjutan melaksanakan kegiatan open lesson, lesson study gitu ya. Diberi kesempatan dari sekolah untuk menjadi guru model pembelajaran IPS waktu itu. Saya mengajar IPS di kelas 7 gitu ya. Saya untuk menjadi guru model terus terang saja sih tidak bisa berjalan sendiri ya. Itu tapi kolaborasi di sini ya, kolaborasi antara guru mapel, lintas mapel sangat bagus sekali. Jadi saya tidak bisa berjalan sendiri untuk bisa menghasilkan pembelajaran PJBL di sini. Nah, pada saat itu pembelajarannya masih sekitar tatap muka dan dihadiri oleh Ibu Yoko dari Jepang pada saat itu, termasuk dari Profesor Sumar juga hadir pada saat itu di sini. Jadi LSBS kami waktu pada saat sebelum-sebelumnya hingga mata pelajaran PJOK itu pembelajaran di kelas, siswa di kelas dan ibu bapak guru seluruhnya dari SMP Negeri 1 Situraja, termasuk observer dari luar pun ada di dalam kelas itu mengelilingi seluruh siswa yang mengamati setiap siswa. Nah, pada saat setelah PJOK selesai, selang beberapa bulan kemudian LSBS itu kita istirahat sejenak karena awal-awal COVID. Nah, kemarin pada saat bulan Maret, Ibu Kepala mendapatkan tangan dari Profesor Sumar, katanya menginginkan LSBS selanjutnya, tapi secara daring di SMP 1 Situraja. Profesor Sumar itu menginginkan mata pelajaran MIPA gitu. Sebetulnya untuk matematika itu sudah waktu di sekolah, tapi untuk daring ini ingin MIPA, dan Ibu Kepala Sekolah meminta matematika dan langsung menunjuk saya. Saya pun pada saat itu sebetulnya kalau misalkan menolak, saya sudah menjadi guru di sini, istilahnya mendapat tantangan, masa iya nolak gitu ya. Saya ingin membuktikan bahwa saya juga masih muda di sini. Kemudian saya mendapat tantangan itu, Ibu Kepala juga tidak tepat-tepati masih yang tantangan, lama kurang mampu gitu ya istilahnya. Jadi pasti
saya waktu itu memang berpikir bagaimana caranya ya supaya pembelajaran daring itu tetap begitu mengasihkan dan tetap tidak menurun kualitasnya jika dibandingkan dengan pembelajaran secara tatap muka sebelumnya. Nah, pada saat itu di pertengahan Maret saya berpikir bagaimana ya caranya supaya saya menyusun pembelajaran yang nanti akan di-LS-kan, sementara kondisi kegiatan saya yang tadi telah saya sebutkan ya, saya selain di sini ada di tempat-tempat lain. Nah, bagaimana saya bisa merancang desain pembelajaran yang diharapkan semua pihak gitu, termasuk dari sekolah dan juga Profesor Sumar. Nah, pada saat itu saya berdiskusi dengan beberapa guru matematika yang merupakan MGMP matematika sekolah, termasuk Ibu Iis yang merupakan kepala sekolah juga matematika, Ibu Nani matematika, termasuk dari luar matematika pun seperti Bu Tarwi, karena beliau yang lebih dulu untuk LS di SMP 1 ini. Saya bertanya bagaimana ya Bu kiranya ketika mau buka kelas pada saat open lesson. Tentunya di dalam open lesson yang saya lakukan pada saat itu kan daringnya berbeda dengan sebelumnya, tentu ini persiapan akan lebih ekstra jika dibandingkan dengan yang tatap muka. Mungkin ketika pembelajaran tatap muka, ketika kita pembelajaran langsung di depan anak, kita tidak terlalu banyak administrasi yang harus dibawa ke kelas. Asal kita menguasai seluruh materi dan asal kita menguasai lingkup dari siswa itu di dalam kelas itu, kita bisa istilahnya melihat satu-satu kemampuan anak. Tapi ketika pembelajaran secara daring ya tentu selain materi dan juga administrasi yang harus disiapkan, tentu teknologinya juga harus disiapkan, karena ya bukan hanya gurunya juga yang harus menyiapkan, tapi bagi para peserta didik pun sama. Apalagi pada saat itu populasi sampel yang saya ambil itu adalah siswa dari kelas 7, yang pada saat itu memang kelas 7 kan itu baru-baru yang peralihan dari SD ke SMP. Apalagi di saat saya menggunakan aplikasi Zoom, siswa banyak sekali yang mengeluhkan hal itu. Nah, siswa itu mengeluhkan hal itu karena apa? Karena satu, siswa memang handphonenya kan penuh ya memorinya. Tidak semua memori RAM HP anak itu di atas 2 GB ke atas. Jadi ada kalanya yang handphonenya itu penuh sehingga ketika menginstal aplikasi Zoom itu memori penyimpanan penuh katanya. Kan kalau misalkan seperti itu kita pembelajaran tidak akan terlaksana. Gitu. Artinya kita membutuhkan support aplikasi tambahan yang ada di handphone agar pembelajaran itu dapat dilangsungkan. Nah, setelah saya menyiasati bagaimana hal itu dapat terlaksana, di antara banyak sekali kelemahan-kelemahan dari IT siswa, ternyata Ibu Kepala Sekolah memfasilitasi bahwa bagi peserta didik yang belum punya handphone atau handphonenya yang penuh untuk menginstal aplikasi Zoom tersebut, Ibu Kepala untuk memberikan tab ya, berupa tab ke anak-anak itu agar anak itu tidak terhambat pembelajarannya gitu. Jadi kami mengupayakan bagaimana agar semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa terkecuali. Nah, pada saat itu solusinya dari Ibu Kepala memberikan tab ya, tablet kepada para peserta didik yang tidak mempunyai handphone ataupun yang handphonenya punya tapi tidak bisa menginstal Zoom. Dan juga selain dari kuota dari Kemendikbud kan peserta didik juga kadang kuota dari Kemendikbud kadang telat masuknya. Ibu Kepala sudah mensiasati untuk memberikan kuota tambahan agar berlangsungnya LS pada saat itu dapat berjalan dengan baik. Nah, setelah itu saya berdiskusi dengan Ibu, aduh bagaimana ya ini, sedangkan di bulan Maret itu kondisi pembelajaran kita sudah menjelang ke puasa dan juga materi sudah detik-detik ke hampir selesai. Karena di SMP Negeri 1 Situraja itu kan menggunakan kurikulum darurat, ya, kurikulum yang dianjurkan dari pemerintah ketika masa COVID. Jadi kalau asalnya di pembelajaran tatap muka itu ada 6 kompetensi dasar yang harus disampaikan kepada para peserta didik di kelas 7, ternyata di kurikulum darurat itu hanya 4 yang disampaikan gitu. Jadi yang disampaikan itu hanya yang paling esensial saja, yang paling harus disampaikan saja gitu. Jadi yang penunjang mapel yang lain, materi-materi yang lain itu bisa mengikuti atau belajar sendiri gitu. Jadi yang kami sampaikan ini sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Ada 4 kompetensi dasar di semester 2 yang disampaikan. Termasuk di bulan Maret itu setelah kompetensi dasar dari 3.3 yaitu materi garis dan sudut,
saya lanjutkan dengan materi 3.4 yaitu mengenai penyajian data. Sehingga pada saat ibu kepala memberikan informasi bahwa saya yang harus tampil pada saat open lesson tersebut, saya menggunakan materi dari penyajian data tersebut yang merupakan materi terakhir dari kompetensi dasar kelas 7 semester 2 ini. Kenapa saya tidak menggunakan garis dan sudut? Nah, karena garis dan sudut pada saat diinformasikan saya menjadi guru model itu sudah setengah jalan gitu, jadi tidak memungkinkan pada saat itu untuk mengajarkan mapel itu. Nah, diputuskanlah saya mengajar penyajian data tersebut. Nah, setelah itu saya berdiskusi lagi dengan para guru matematika di sekolah kami gitu di SMP 1 bahwa Bu, bagaimana ya saya mengajarkan penyajian data, karena penyajian data ini kan lebih ke menggambar, grafik, diagram gitu. Apakah bisa dilakukan secara daring? Kami berdiskusi dengan Pak Darwita, Pak Asep, Ibu Nani, Ibu Kepala juga. Jadi saya sebelum konsultasi dengan Prof. Sumar itu ingin yang saya sampaikan ke Prof itu sudah matang gitu. Artinya saya tidak mau yang atas-atas sudah disetorkan ke Prof gitu. Jadi saya ingin diskusi dulu dengan MGMP sekolah gitu. Jadi kalau sudah disepakati oleh guru matematika di sekolah kami, baru saya konsultasikan dengan Profesor Sumar, dan pada saat itu responnya juga baik. Nah, kemudian setelah saya menyetorkan desain pembelajaran tersebut ya, kan di dalam kompetensi dasar itu ada kompetensi dasar yang sudah disepakati dan sudah disahkan oleh pemerintah bahwa di dalam penyajian data itu kompetensi dasarnya adalah menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Nah, itu kompetensi dasar yang ada dalam buku paket ya, yang ada dalam buku paket. Namun pada saat open lesson saya tidak menggunakan KD itu, karena pada saat saya konsultasi dengan Profesor Sumar bahwa Pak, kira-kira kalau KD ini tepat enggak ya? Kata Profesor Sumar itu menyatakan bahwa Pak Ega jangan pakai KD ini gitu. Kalau misalkan menggunakan kompetensi dasar ini secara tidak langsung kita itu membatasi gerak dan kemampuan kreativitas anak bahwa menyajikan data itu hanya dalam 4 sajian data saja gitu. Jadi kalau misalkan saya menyatakan anak-anak tujuan kita hari ini adalah menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, anak akan terfokus ke dalam 4 itu gitu. Jadi anak tidak bisa berkreasi lagi selain dari 4 sajian itu. Maka dari itu saya berpikir bagaimana ya supaya saya tidak memunculkan 4 sajian itu, tapi anak bisa memunculkan 4 sajian itu. Apalagi kalau misalkan anak bisa memunculkan sajian yang lain di luar dari keempat yang pemerintah inginkan gitu. Seperti pada saat itu Dr. Idang juga ngasih tahu Pak Ega, nanti juga mungkin aja ada anak yang cara yang musek-musek atau cara turus katanya yang tidak ada dalam buku paket itu kan dibebaskan. Yang penting anak bisa membaca data dengan mudah dan juga akurat dan informatif katanya. Jadi jangan terbebani anak itu dengan batang, garis, lingkaran, tabel katanya gitu. Jadi kita mau membebaskan saja seperti yang diharapkan oleh Pak Nadiem juga ya, Merdeka Belajar. Jadi anak diminta untuk mengeksplor sendiri kemampuannya. Jangan kita guru membatasi lingkup dari kreativitas anak tersebut. Maka diputuskanlah tujuan pembelajaran yang saya gunakan pada saat open lesson itu adalah melalui kolaborasi peserta didik dapat menyajikan data secara akurat dan informatif. Jadi dengan tujuan itu anak bebas mau menyajikan data dalam bentuk apa sesuai dengan kemampuan anak, sehingga anak dapat membaca data dengan akurat dan juga informatif. Kalau yang informatif kan nggak harus tabel juga ya, cara turus juga kalau menurut dia paling mudah membaca itu ya nggak apa-apa. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang saya pada saat itu gunakan. Nah, setelah dari tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tersebut ya di dalam open lesson, ternyata saya berpikir bahwa bagaimana supaya kegiatan pembelajaran saya itu dapat menarik anak. Nah, waktu pada saat presentasi kan kalau misalkan kita pembelajaran secara Zoom ya teman-teman, guru itu kan hanya coba anak-anak silakan mute dulu audionya, kemudian nyalakan kamera untuk mengetahui kan kalian itu tidur atau mau belajar gitu, tidur atau belajar. Saya juga waktu kemarin anak-anak aktifkan kamera, aktifkan videonya ya. Kalau audionya dinonaktifkan saja, biar saya tahu kalian itu pakai baju tidur atau pakai baju seragam. Ya terbayang juga ya teman-teman ketika mau belajar dengan dosen ya, dosen berbicara
teman-teman kalau audionya diaktifkan recet, gadenya bingung kita mendengarkan siapa, mendengarkan dosen atau mendengarkan teman sendiri. Nah ternyata saya mempunyai ide bagaimana caranya saya streaming ke YouTube, bagaimana supaya pembelajaran secara Zoom itu lebih menarik. Ternyata saya mendapatkan ide yaitu pada saat itu adalah menggunakan fitur breakout rooms. Nah, ada yang teman-teman sudah mengetahui breakout rooms? Breakout rooms itu adalah sebuah pengelompokan di dalam kelompok Zoom. Jadi kalau misalkannya saya mengadakan Zoom, saya host, teman-teman sebagai usernya. Teman-teman hanya mendengarkan saya, teman-teman bisa mendengarkan teman yang lain. Tapi ketika menggunakan fitur breakout rooms, teman-teman hanya terfokus ke dalam obrolan-obrolan yang ada di kelompok teman-teman sendiri. Jadi nanti untuk detailnya kita akan simulasi ya setelah di akhir LS hari ini gitu ya. Seri setelah ini kita akan simulasi. Jadi teman-teman juga ketika nanti ya kalau misalkan semester depannya kita kan melakukan pembelajaran hibrid, ada tatap muka, ada daringnya. Nah daringnya juga kalau teman-teman ketika nanti PPL atau apa bisa menggunakan Zoom, menggunakan breakout room yang bimbingan lagi dengan Prof Sumar gitu. Karena saya juga nggak mau saya tiba-tiba menyetorkan desain atah menang saya itu hasil saya sendiri ke Prof Sumar, saya tidak mau. Jadi saya ke kepala sekolah dulu, Bu, ini menurut saya seperti ini, menurut Ibu apa dulu yang harus diperbaiki. Coba Aiga diskusi dengan MGP sekolah, saya diskusi dengan Ibu Nani, kemudian Bapak Cece, kemudian Pak Asep, Pak menurut Bapak gimana? Udah Aiga cukup, nah ini aja yang perbaiki. Kalau di awal kita menyebutkan peserta didik, ke belakangnya jangan siswa, oh itu berarti konsistennya tidak konsisten penyebutan gitu ya, kayak tulisan EYD kan gitu, jadi harus disampaikan. Kalau peserta didik di awal, ya ke belakangnya juga harus menyebutkan peserta didik. Jangan di awal peserta didik mampu, di akhir siswa mampu, jangan kayak gitu. Itu konsistensi juga harus disesuaikan. Hal-hal yang seperti itu tentunya pengalaman buat saya ya, tentunya saya merupakan guru baru di sini dan saya bisa berkembang karena adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung kalau di SMP Negeri 1 Sidoarjo, termasuk kesempatan ini. Nah mungkin teman-teman juga nanti bisa mengambil apa yang baik-baiknya dari apa yang saya sampaikan. Kemudian yang kurangnya jangan diikuti ya, mungkin kendala-kendala teknis yang seperti saya alami itu mohon teman-teman bisa nanti untuk memperbaiki hal tersebut agar tidak terulang ketika teman-teman melakukan pembelajaran yang sama seperti saya. Dan nanti juga mungkin Bapak Mark Johan juga nanti akan memberikan pencerahan terkait LS karena beliau juga termasuk ke dalam pakar dari LS tersebut, masuk ke dalam komunitas belajar di Kabupaten Sumedang. Nah itu pada saat 3 April. Setelah 3 April di bulan Mei ya, di bulan Mei ini ya, saya diminta Profesor Sumar untuk mentranskripsi open lesson yang kemarin April saya lakukan ke dalam bentuk tulisan, Jadi untuk mengukur kemampuan peserta didik. Nah, dari awalnya saya mengajar secara langsung, saya diminta Profesor Sumar itu, Pak Ega coba apa yang Pak Ega sampaikan dan apa yang anak katakan pada saat itu tolong ubah ke dalam bentuk tulisan. Nah, setelah saya ubah menjadi tulisan, saya presentasi pada saat tanggal 27 Mei itu. Sama ya di depan Bapak Ibu guru seluruhnya yang pada saat itu LS. Saya menyampaikan ini. Untuk apa ini? Ini untuk mengetahui apakah pembelajaran yang saya lakukan itu student center ataukah teaching center. Apakah dominan guru berbicara di sana ataukah dominan siswa yang terlibat aktif di dalam pembelajaran itu. Saya ubah ke dalam tulisan. 1, di menit kesekian guru menyampaikan ini. Buktinya mana? Ini buktinya. Kemudian di menit ke-0 juga di detik ke-10 siswa yang pertama menjawab memuat informasi COVID Pak, ketika setelah menjawab video ini ya. Kemudian siswa kedua juga menjawab ini, siswa ketiga menjawab ini. Kemudian guru pancing lagi, hebat jawabannya keren-keren. Nah, semua 90 menit itu ucapan saya dan ucapan siswa saya sampaikan ke dalam tulisan ini yang saya presentasikan pada saat tanggal 27 Mei kemarin. Karena Profesor Sumar ingin mengetahui apakah pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu student center ataukah teaching center. Karena yang diharapkan itu kan student center ya, siswa yang lebih banyak terlibat aktifnya.
Dan ternyata setelah dianalisis oleh Prof. Suman kemarin, pembelajaran saya juga masuk ke dalam student center. Jadi lebih banyak dominan siswa dan gurunya di sini hanya memancing saja. Yang lebihnya ini S. Jadi yang lebih banyak percakapan adalah siswa. Nah, di dalam transkrip ini juga kemarin saya presentasikan ini bagaimana saya membuat transkrip ini, kemudian bagaimana saya membuat bukti-bukti ini ya, bahwa saya harus membuat screenshot dari setiap fasenya. Fase ketika anak menjawab harus ada buktinya, fase ketika saya menampilkan soal harus saya sampaikan gitu, fase ketika ada di main rooms ini saya sampaikan, ketika anak diskusi harus saya sampaikan, penuh dengan analisis. Dan ternyata LS saya itu masih berkelanjutan sampai sekarang dan saat ini juga. Kemarin ya Pak Ega tolong dari transkrip ini buatkan kembali menjadi makalah, karena nantinya akan disampaikan di artikel atau buku dan nantinya akan dipresentasikan di Semarang ya. Jadi mohon doanya dari teman-teman semuanya, semoga saya juga dapat segera menyelesaikan makalah dari LS ini sehingga nanti ketika tampil di Semarang dapat menampilkan yang terbaik tentunya. Nah, mungkin itu ya teman-teman pengalaman saya ya yang merupakan penampil dari LS daring di Sumedang ini, dan saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada SMP Negeri 1 Sitoragi yang telah memberikan kesempatan saya. Tentunya saya juga tidak menyangka karena banyak sekali guru senior di sini, matematika juga ya, tidak hanya saya. Yang lebih expert ya istilahnya, yang lebih menjangkau, pengalaman lebih luas kembali, karena saya di sini mungkin baru, tapi ya tadi ya mungkin alasannya karena ibu kepala memberikan tantangan dan saya pun menantang diri sendiri aja gitu ya, untuk bahwa saya juga harus belajar, tidak boleh untuk terus-terusan menolak. Ini merupakan kesempatan karena siapa tahu di kemudian hari itu tidak datang kepada saya gitu. Nah, mungkin teman-teman mungkin nanti ya bisa mengambil apa yang baik-baiknya dari yang saya sampaikan, kekurangannya mohon untuk dimaafkan ya, nanti mungkin bisa diperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aika yang telah menyampaikan paparan yang luar biasa. Ubah aja ininya menjadi 9. Misalkan karena ini ada 33, misalkan saya ubah menjadi 10 kelompok ya misalkan, atau 6 kelompok biar 5 orang ada yang lebih. Misalkan pengen 6 kelompok saya di dalam ruangannya misalkan. Ini ada pilihan otomatis ya, ada manual. Kalau yang otomatis, sistem akan secara teracak untuk mengacak kalian masuk ke kelompok mana aja. Jadi tidak saya setting, kalian mungkin aja akan masuk ke mana sesuai dengan sistem ini masukkan. Tapi kalau saya pilihnya yang manual, saya akan memilih si iya kudu masuk ke mana, iya kudu masuk ke mana, iya kudu masuk ke mana. Dan itu berproses lama satu-satu. Tapi kalau pengelompokan di kelas kan tentu harus manual ya, karena kalau diotomatiskan kan mungkin nanti tidak heterogen ya, pengelompokannya itu mungkin aja ada yang homogen yang sama-sama pinter gitu, ada yang sama-sama kurang gitu kalau otomatis. Tapi kalau manual mungkin nanti ada yang tercampur gitu, jadi di sana diskusinya akan lebih aktif kembali. Misalkan saya gunakan yang otomatis ya, otomatis saya gunakan create misal. Nah, akan terotomatis. Diana masuk ke ruangan pertama, Intan ruang pertama, Kristia ruang pertama, Ana masuk ke ruang kedua. Saya pilih optionnya misalkan, saya ingin berapa lama kalian itu ada di kelompok. Misalkan ini 30 menit. Berarti ketika kalian berdiskusi diberi waktu 30 menit. Ketika 30 menit selesai, otomatis kelompok akan mengeluarkan kalian kembali lagi ke ruang utama. Misalkan saya memberi waktu di sini centang. Nah, misalkan di sini 5 menit aja. Nah, misalkan 5 menit ya. Kemudian saya open, berarti menandakan bahwa kalian itu masuk ke ruangan. Silahkan dicek handphonenya ada tulisan join nggak? Kalau ada tekan join now. Jangan now. Kalau not now berarti kamu tidak mau masuk ke kelompok itu. Nanti diminta untuk masukkan email, masukkan password, nanti ada settingannya.
ada settingannya, nanti teman-teman pilih advance kalau tidak salah. Nanti ada fitur breakout room-nya, itu mohon untuk diaktifkan, tandanya dibirukan ya, mau salah mah. Kalau tidak salah harus dibirukan ya itu. Nanti kalau misalkan sudah dibirukan, nanti akan muncul fitur breakout rooms-nya, karena bawaan Zoom itu awalnya dia non-aktif breakout rooms-nya. Jadi semua akun pasti punya breakout rooms ya. Jadi mau yang premium atau mau yang Zoom gratis itu pasti bisa breakout rooms. Jadi jangan berpikiran bahwa breakout rooms ini hanya ada di premium saja, yang gratis juga bisa ya, yang breakout rooms. Nah, jika sudah ada muncul breakout ini atau jika belum, berarti belum terinstall. Kalau sudah, pertanyaannya kan ini dari ya, nah, gimana penilaian efektifnya atau sikapnya. Terus yang kedua, setelah pembelajaran dilakukan setelah selesai, apakah ada tugas tambahan? Karena menurut saya tugas tambahan itu dikerjakan untuk memotivasi siswa agar tidak hanya selesai pembelajaran itu tidak hanya melihat pembelajaran dari kita sebagai guru, tapi bisa melihat pembelajaran atau dari video-video lain, misalnya di YouTube mencari penyelesaian masalahnya itu di YouTube. Jadi video-video pembelajaran dari yang lain gitu, jadi dapat membandingkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan juga penyampaian pendapatnya. Tentu di dalam setiap pembelajaran itu selalu diakhiri dengan yang namanya penilaian, karena kita membutuhkan itu. Ada penilaian afektif dan juga kognitif. Ketika pembelajaran telah selesai, tentu kita membutuhkan hasil dari pembelajaran itu, baik itu berupa nilai kognitifnya ataupun afektifnya. Kalau untuk pembelajaran kognitifnya kan gampang ya, kita bisa melihat dari nilai evaluasinya gitu, karena sudah langsung kita bisa ketemu hasilnya gitu, karena anak sudah mengerjakan. Tapi kalau misalkan pembelajaran secara afektif itu dapat dilihat ketika kita bisa mengunjungi dari setiap kelompok, bagaimana keterlibatan secara aktif dari para peserta didik ataupun tidaknya dapat terlihat dengan jelas di sana. Begitupun saya juga pada saat daring meminta bantuan dari beberapa observer juga di sana bisa memantau dari setiap kelompok secara jelas. Kalau saya fungsi sebagai guru, saya ketika masuk ke kelompok 1 kan saya tidak bisa menilai kegiatan anak pada saat yang bersamaannya di kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya di sana punya beberapa observer guru yang masuk ke kelompok itu. Jadi guru di sana bisa membantu saya untuk menilai efektifnya. Karena di refleksi tersebut, guru tersebut juga menyampaikan bahwa siswa ini di kelompok ini pada saat Pak itu belum masuk, kondisinya sedang ini. Saya juga bisa saling berdiskusi dengan beberapa observer lain. Jadi ketika menggunakan daring seperti ini, tentu guru tidak bisa top 100% menilai afektif dari anak secara bersamaannya, karena saya juga tidak bisa memantau secara langsung. Namun saya bisa meminta tolong atau meminta bantuan untuk bagi para ibu bapak observer yang masuk ke dalam kelompok tersebut untuk bantu untuk menilai afektifnya gitu. Kalau untuk kognitif maka semuanya juga dikirimkan ke dalam server yang sama ya. Jadi saya juga bisa melihat secara langsung. Tapi kalau untuk yang afektifnya itu bisa saling share dari beberapa observer. Karena setelah LSMA kemarin ada refleksi. Jadi setiap guru dari tiap kelompoknya menyampaikan tanggapannya, apa yang dia temukan di kelompok itu disampaikan, sehingga guru model saya waktu itu dapat terbantu untuk menilai efektifnya gitu. Nah mungkin kalau misalkan penilaian di dalam classroomnya, karena di SMP 1 Negeri 1 Sidoarjo juga pembelajarannya menggunakan media Google Classroom. Jadi kan di sana tidak ada Zoom ya, tapi di Google Classroom seperti halnya kita dua arah, komunikasinya dua arah. Saya mengirimkan materi, anak-anak menerima materi. Percakapannya gimana? Saya melontarkan beberapa pertanyaan. Misal, nomor 1 adalah ini, silahkan jawab dulu. Nomor 1 dulu jawab. Siapa nih anak yang respon tercepat? Berarti kan itu juga seperti halnya nilai afektifnya, keterampilan anak. Ketika anak mengerjakan dengan cepat, berarti dia cepat menjawab. Ketika dia anak mengirimkan terakhir atau dia terlambat mengerjakan, berarti dia sikapnya ternyata seperti itu gitu. Jadi di sana juga dapat kita terlihat sih. Kemudian dari sisi mengumpulkan tugas, siapa yang cepat, dia berarti peka sekali terhadap arahan-arahan dari yang disampaikan. Ketika telat mengumpulkan, berarti dia tidak terlalu memprioritaskan gitu. Jadi tentu sih di daring ini memang dirasa sangat sulit ya, sangat sulit untuk menilai efektif. Tapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat teratasi ketika kita dapat berkolaborasi dengan ibu bapak guru yang lain untuk saling membantu gitu.
Dan saya juga saling membantu, apakah di matematika saja nih anak ini yang kurang aktif, coba di pelajaran lain Bu, ibu ngajar kelas ini, mapal ini kumaha atau budak eta di pelajaran ibu sami kieu tugasnya taruhlah sami faedah aja. Oh berarti bukan di matematika saja, memang karakter anaknya memang seperti itu. Jadi di daring ini memang harus lebih diprioritaskan untuk saling untuk kolaborasi, baik itu sesama dengan para peserta didik maupun dengan yang guru ya, untuk mengetahui karakter asli dari siswa, karena saya juga tidak 100% dapat langsung tahu karakter anak dan belum pernah tatap muka gitu ya. Jadi saya hanya menyimpulkan dari beberapa guru yang mengajar di kelas itu yang sama mengajar di anak itu gitu. Jadi menurut saya mapal ini, menurut ibu mapal ini kumaha budak eta, menurut ini mapal ini, nanti disimpulkan gitu. Biasanya selalu seperti itu kalau di sini gitu ya, di kami. Kalau penilaian harian saya selalu menilai dari keaktifan anaknya gitu, siapa yang respon tercepat, kalau dia tanggap sekali atas pembelajaran kita. Kalau dia lama sekali, faktornya mungkin bisa dia sedang tidak di rumah, tapi kalau tiap pertemuan dia selalu telat, berarti menyating tiap matematika dia di luar terus nih ya, berarti itu ada faktor lain. Mungkin itulah nuhun pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Budiman, saya dari Cimanggung. Saya ingin bertanya, kan tadi Aega menyebutkan bahwa jika lebih dari setengah orang siswa maka pembelajaran dilanjutkan. Nah, bagaimana jika kurang dari setengah itu si anak itu tidak mengerti tentang pembelajaran itu? Nah, bagaimana sikap seorang guru untuk memahami sikap anak itu? Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Di sini kami punya beberapa alternatif ketika hal tersebut dapat terjadi. Yang pertama, ketika pembelajaran dari evaluasi tersebut tentu kognitifnya dari nilai pengetahuannya, berarti anak tersebut ketika kurang dari setengah dari jumlah siswa tersebut kurang memahami, kita bisa mengadakan remedial. Satu itu. Yang kedua, sebelum remedial mungkin saja kita bisa mengulang kembali pembelajaran itu di pertemuan selanjutnya jika memungkinkan. Jika memungkinkan di sini itu jika waktu pertemuan tidak mengganggu ke materi-materi selanjutnya gitu ya. Jangan sampai kita mengulang-ulang terus tapi materi di ujung nanti tidak tersampaikan karena terlalu banyak terus kita mengulang. Nah, itu juga diperhatikan. Jadi bisa mengulang ketika ada waktunya gitu. Jika ada kesempatan boleh diulang. Yang paling krusial, yang harus benar-benar diterangkan di kelas, gak bisa lewat satu-satu. Misalkan kalau yang nggak pahamnya cuma di bagian kecilnya aja, kita bisa memanggil anak itu di ruang guru. Misalkan anak ini kurang ngertinya di sini, ini penjelasannya ini. Tapi kalau misalkan lebih dari setengahnya ya yang kurang mengertinya, kan itu istilahnya harus banget dijelaskan di kelas. Itu jika memungkinkan boleh diulang. Tapi kalau misalkan tidak, kita cukup menggunakan remedial. Tapi tentu kalau misalkan tidak ada pengajaran dulu langsung remedial, mungkin hasilnya sama ya. Berarti kan anaknya tidak paham hasilnya sekian. Terus tiba-tiba di remedial lagi tanpa kita memberikan pemahaman tambahan, ya anak pasti hasilnya sama kan? Ya berarti di sini kita harus memberikan pemahaman yang lebih lanjut terhadap kelas tersebut. Teknisnya boleh di kelas, boleh di luar. Kalau misalkan teknisnya di kelas ya mungkin secara terstruktur atau terjadwal di jam pelajaran selanjutnya. Tapi kalau secara tidak terjadwal mungkin kita bisa pembimbingan di WA group ya, di WA group di malam hari misal via voice note, guru menjelaskan yang kurang ngertinya atau anak yang paling banyak menjawab salahnya di mana. Berarti anak kurang bisa memahami di bagian itunya kan. Di voice note kan caranya adalah ini. Kemudian dievaluasi lagi pakai soal yang baru yang beda tapi tipenya sama dengan yang banyak anak menjawab salah itu. Ketika ada peningkatan, oh berarti anak itu di bagian tipe soal tersebut anak sudah bisa menjawab dengan benar, oh berarti ada peningkatan pemahaman dari yang sebelumnya gitu. Jadi dapat disampaikan bahwa ternyata ada beberapa alternatif ya, bisa diulang di kelas ketika memungkinkan atau bisa diadakan remedial tapi setelah pemahaman. Kalau kondisi daring seperti ini bisa dilakukan dengan WA group. Kalau saya sih WA group via voice note biar lebih jelas menerangkannya gitu. Mungkin itu Nama saya Amir Akasim. Amir Akasim. Ya, untuk sekarang saya tinggal di rumah asuh Yabni Tanjung Sari ya, saya Sumedang. Saya ingin bertanya Pak, kita punya Pak aja ya, soalnya udah jadi guru sih. Pak,
Dan pembelajaran matematika itu bagi saya WA Group itu merupakan suatu media sosial yang susah untuk anak, salah satunya bagi saya. Sehingga Zoom itu menjadi salah satu solusi juga dalam pembelajaran matematika. Nah, pertanyaan saya Pak, ini menurut pendapat Bapak sendiri bagaimana kalau perumpamaan anak itu diberi tugas pada saat kita menjelaskan soalnya itu, namun kita memberi tugas dalam soal yang berbeda. Di satu sisi kita para guru melatih anak untuk berpikir kritis, atau kita mengetahui perkembangannya sudah sampai di mana. Tetapi satu sisi lagi, apakah anak yang kita kasih soal pada saat materi itu sudah paham apa yang kita sampaikan atau tidak? Jadi menurut pendapat Bapak sendiri, apakah memberi tugas kepada anak itu adalah soal yang sudah kita jelaskan tinggal ganti angka, bahasa budak SMP mah ya? Atau memang kita harus melatih kritis dari seorang peserta didik itu sendiri? Mungkin itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin ketika kita mengajarkan materi matematika untuk materi ini, misalkan contohnya seperti ini, yang dilatihankan biasanya ya soal yang sama biasanya seperti itu. Tapi kalau diulangan kan biasanya beda kan gitu. Biasanya bedanya anu dilatihan kemana di PR kemana kieu, tapi ketika diulangan kan beda ini kadang yang seperti itu. Dan memang itu kembali lagi ke pemahaman anak dulu ya sebetulnya. Ketika anak sudah mengetahui dan paham betul akan materi yang diajarkan, ketika anak mendapatkan tipe soal yang dituliskan dalam bentuk konsepnya kalimatnya yang berbeda dengan yang dicontohkan, itu anak akan bisa dengan sendirinya jika konsepnya anak sudah kuat. Tapi jika anak pahamnya hanya paham akan soal tersebut saja, kurang paham lamun soal kieu, kalau diberikan soal yang berbeda anak akan kesulitan gitu. Maka di sini dituntut anak harus didasari dengan konsep yang kuat, konsepnya dulu yang kuat. Jadi ketika diberikan contoh yang mudah dia bisa. Kemudian diganti lagi redaksi kalimatnya, redaksi kalimatnya yang seperti yang ketika membaca soal tidak langsung bisa dikerjakan, harus dianalisis dulu. Ketika anak konsepnya sudah paham, anak akan bisa, oh ini teh berarti langkah selanjutnya harus diirikan. Kemudian yang selanjutnya, ketika anak sudah paham lagi, anak berikan lagi dengan tipe soal yang sedikit lebih sulit lagi. Karena di soal-soal OSN atau soal-soal KSN juga ya, kompetensi sains nasional kan itu soal bukan soal-soal yang biasa yang seperti diajarkan di kelas. Soal-soal yang hot artinya menuntut konsepnya harus benar-benar sudah kuat dulu, akarnya sudah kuat dulu. Jadi ketika sekarang bayangkan ya, ketika soal OSN SMP atau OSN SD, tapi di sana terselip soal menghitung suku deret, sedangkan di sana kan deret angka ada di SMP itu pun sukunya ketika beda, misalnya sukunya ketika bedanya sama, tapi di SD udah ada. Tapi bagaimana cara kita menanamkan konsep itu ke anak SD dengan yang paling baik sehingga anak konsepnya sudah matang, tapi anak bisa menjawab soal itu tapi tidak menggunakan cara yang deret yang ada di SMP gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa memahamkan konsepnya dulu sih sebetulnya menurut saya. Kemudian menurut AA juga tadi bahwa pembelajaran secara WA itu kan tidak efektif ya, tidak efektif. Saya biasanya kan pembelajaran di kami itu menggunakan classroom. Kalau classroom itu kan ketika guru mengirimkan jawaban tidak langsung ada notif di atas. Ada notif sih, tapi hanya email kan. Ada email dari classroom misalnya, ada tugas baru, jadi tidak se-fast respon dari WA kan ya, tidak secepat WA. Kalau WA ada notif masuk langsung bisa kita jawab secara langsung. Nah itu sih kalau misalkan saya penugasan, saya selalu gunakan lewat classroom, pengumpulan di classroom agar arsipnya jelas. Kalau di WA mungkin kehapus atau HP ganti atau apapun, tapi kalau di classroom aman ya. Dokumen siswa, foto siswa, jawaban anak semua ada kalau di classroom. Nah untuk tambahan-tambahan baru saya menggunakan WA. Kalau di WA saya bisa menginteraksi lebih dari classroom. Kalau classroom kan membalas lama ya, kemudian notif jarang muncul. Kalau di WA kan dengan cepat kita bisa saling respon. Itu untuk WA digunakan untuk mematangkan kembali penjelasan kita yang kurang paham di classroom kalau saya ya. Kalau bagi anak ada kalanya yang masih kurang keneh lainnya, kayak kurang mengerti keneh lain, langsung aja Zoom untuk menjelaskan soal yang anak gak bisanya. Ketika anak
sudah di tatap muka, Zoom ya, baru anak bisa mengerti, oh berarti anak itu perlakuannya harus secara tatap muka, secara maya ya gitu, secara maya. Tapi kan tidak selalu setiap hari harus Zoom ya, karena anak juga tidak selalu bisa menggunakan Zoom di setiap pertemuan kita gitu. Maka dari itu saya dan di sekolah kami itu menggunakan Classroom dan WA untuk penegasan materi yang tidak anak pahami di dalam Classroom. Tapi kalau alternatif lain, ngerti kenehnya atau kurang paham banget tuh anak menggunakan WA, baru kita tayangkan Zoom untuk menjelaskan secara langsung kita dengan anaknya gitu. Tapi kalau untuk tadi ya pertanyaan redaksi soal, bagusnya kita membuat soal yang berbeda dari yang diajarkan. Tapi pahamkan dulu konsep awalnya gitu ya. Jangan tiba-tiba saya menjelaskan soal ini, tiba-tiba langsung soal hot. Jangan, kita bertahap dulu. Kasih setingkat, tipenya lebih sulit dari yang contoh. Yang mana seorang guru agak kesulitan dalam mengawasi kelompok-kelompok yang lain. Namun, tadi dapat diatasi dengan dibantu oleh observer yang masuk ke dalam guru tersebut. Namun, pada saat pembelajaran biasa, otomatis hanya ada satu guru yang dapat mengawasi semua kelompok tanpa dibantu oleh observer. Pertanyaannya, bagaimana cara yang paling tepat menurut Bapak untuk mengawasi seluruh kelompok dengan baik? Dan apa yang membuat Bapak yakin untuk menggunakan fitur ini sebagai modal pembelajaran kemarin? Terima kasih, Pak. Karena tadi saya tidak bisa menjangkau secara bersamaan di tiap kelompok, karena saya hanya bisa masuk setiap kelompok satu-satu. Bedanya dengan di kelas kan kita meskipun saya menghampiri kelompok satu secara tidak langsung, saya juga melihat gerak-gerik di kelompok sebelahnya kan. Ketika saya melihat kelompok dua, sedikitnya pakai ujung mata kita juga terlihat oh si kelompok itu sedang ngobrol. Tapi ketika di dalam aplikasi breakout rooms kita tidak bisa melihat atau mendengar dari obrolan-obrolan kelompok lain ketika kita sedang masuk di kelompok tersebut. Nah, solusinya bagaimana? Karena memang ini menggunakan aplikasi Zoom, saya pernah ya sebelum melaksanakan LS itu, saya melaksanakan Zoom untuk materi garis dan sudut. Karena garis dan sudut ini merupakan pengantar untuk kita masuk ke penyajian data, karena di penyajian data kita membuat diagram lingkaran, sedangkan anak kan konsep awalnya harus paham dulu lingkaran atau membuat sudut. Maka dari itu sebelumnya kita harus mengajarkan dulu garis dan sudut. Saya pernah mengajar garis dan sudut itu menggunakan Zoom juga, menggunakan breakout rooms itu tanpa adanya observer. Bagaimana kesulitannya saya untuk menilai, tapi jangan khawatir, saya informasikan di awal bahwa silahkan pembelajaran ini kalian record, kalian rekam. Satu solusinya. Yang kedua, Pak kenapa sih nggak direkam saja sama Bapak? Saya juga bisa ngerekam, tapi yang saya rekam hanya di host saja.